Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembentukan bunyi dan transkripsi fonetik. Ini merupakan pembahasan lanjutan. Kemarin belum sempat saya bahas mengenai transkripsi fonetik. Baiklah, kita lihat sekarang dari proses pembentukan bunyi. Menurut Abdul Khair 2009 halaman 25, ada alat ucap itu dalam proses memproduksi bunyi bahasa dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama adalah komponen subglotal. Di sini komponen subglotal itu dari bagian paru-paru, kemudian saluran bronkial, kemudian ke trakea atau saluran pernafasan, dan termasuk otot-otot paru-paru dan rongga dada. Selanjutnya, untuk komponen kedua adalah laring. Komponen laring ini diantaranya adalah bagian tenggorok yang ada di dalamnya itu ada pita suara. Kemudian ada komponen supraglotal atau bagian faring. Nah, di sini ada juga bagian rongga mulut dan rongga hidung. Nah, ini 3 bagian ini memiliki fungsinya. Nah, fungsi utama komponen subglotal ini adalah untuk memberi arus udara yang menjadi syarat utama untuk terjadinya bunyi. Sedangkan komponen laring ini bisa berupa kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Laring ini lebih berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara, misalnya ke paru-paru, mulut, dan hidung, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam komponen laring ini juga terdapat pita suara. Di dalam pita suara itulah yang membentuk atau memiliki kelenturan sehingga bisa membuka dan menutup. Dengan kelenturan tersebut bisa memisahkan dan juga menghubungkan udara yang terdapat di paru-paru dengan udara yang terdapat di dalam mulut atau rongga hidung, sehingga akan terbentuk bunyi. Kita lihat. Nah, ini adalah pita suara, ya, bentuk pita suara. Jadi pita suara itu lentur. Nah, yang bagian A, gambar A ini pita suara terbuka lebar. Kemudian bagian B, pita suara terbuka agak lebar. Dan bagian C terbuka sedikit, kemudian D tertutup rapat. Biasanya yang tertutup rapat itu akan menghasilkan bunyi-bunyi hamzah atau bunyi-bunyi glotal. Jadi ada hentakan seperti itu. Kalau yang terbuka lebar itu bernafas normal. Nah, kemudian kita lihat di sini ada, ini sih sebenarnya pembahasan waktu itu ya. Di sini ada tahapan linguistik, tahapan fisiologis, tahapan akustik, tahapan fisiologis dan tahapan linguistik juga di sini ya. Jadi ada 3 tahapan komunikasi waktu itu yang pernah saya jelaskan. Ini gambarannya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali. Nah, dalam proses pembentukan bunyi ini, pada laringlah awal dari mulainya terjadinya bunyi bahasa. Jadi baik aliran udara ingresif maupun aliran udara egresif. Nah, produksi bunyi bersuara, bunyi tak bersuara atau bunyi glotal itu ditentukan oleh posisi glotis celah di antara pita suara. Nah, arus udara sebagai sumber dihasilkan bunyi biasanya dibedakan menjadi 3 macam. Ada arus udara pulmonik, artinya udara itu berasal dari paru-paru. Sedangkan arus udara glotik berarti arus udara itu berasal dari rongga faring, dan arus udara velarik itu berasal dari atau gerakannya itu ke belakang di dalam rongga mulut. Sebentar saya kembalikan lagi ke sini. Nah, ini bunyi bahasa itu kan dihasilkan dari getaran terhadap benda karena adanya energi yang bekerja. Kemudian apabila getaran tersebut cukup kuat dan diantarkan ke alat dengar melalui udara, maka getaran tersebut dapat disadari sebagai sebuah bunyi. Di sini ya. Kemudian dalam produksi bunyi bahasa, arus udara yang mengalir dari atau ke paru-paru merupakan sumber energi utama. Nah, getaran terjadi pada pita suara akibat adanya tekanan arus udara diikuti dengan gerakan alat-alat ucap sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan perbedaan rongga udara yang terdapat dalam mulut dan atau hidung. Sama halnya dengan yang dikemukakan ahli sebelumnya, Muslih juga membagi 3 sarana utama dalam proses pembentukan bunyi, yaitu arus udara, ya di sini, kemudian pita suara dan alat ucap, yaitu rongga mulut dan rongga hidung. Nah, secara garis besar, syarat proses terjadinya bunyi bahasa ini dibagi menjadi 4, yaitu proses mengalirnya udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oronoral. Ya, kalau kita lihat
di sini jadi nanti akan terbentuk bunyi bahasa dari kelenturan pita suara dan getaran dalam pita suara. Selanjutnya, bisa disimpulkan jadi terjadinya bunyi bahasa ini ketika udara dipompakan dari paru-paru, kemudian dialirkan ke batang tenggorok, dari pangkal tenggorok ke pangkal tenggorok, kemudian di pangkal tenggorok tersebut terdapat pita suara. Nah, dari pita suara itu lalu melaju ke rongga mulut atau rongga hidung atau keduanya. Nah, kemudian kalau udara bebas dia tidak ada bunyi atau tanpa hambatan ya. Kalau ada hambatan berarti ada bunyi bahasa. Begitu. Nah, pita suara harus terbuka agar udara dapat keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung atau keduanya. Jika tanpa hambatan maka tidak ada bunyi. Tapi kalau ada hambatan itu akan ada bunyi. Nah, hambatan pada udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru terjadi mulai dari pita suara sampai alat ujar lainnya, seperti antara lidah dan di dinding kerongkongan. Setelah melewati pita suara, arus udara menuju ke alat-alat ucap yang terdapat di rongga mulut. Nah, itu baru dilisankan atau diujarkan. Kemudian udara diteruskan ke udara bebas. Nah, di sini terjadilah adanya perambatan gelombang suara. Nah, apabila udara keluar tanpa mendapat hambatan di sana-sini, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa. Jadi, tidak ada suara seperti misalnya ketika kita ketika kita membuka mulut tapi tidak ada hambatan, maka hanya buka mulut saja. Tetapi kalau kita membuka mulut dengan ada getaran atau ada hambatan pada pita suara dan yang lainnya, maka akan muncul bunyi A. Oke. Selanjutnya, tempat bunyi bahasa itu terjadi atau dihasilkan itu disebut tempat artikulasi. Nah, proses terjadinya disebut proses artikulasi, dan alat-alat yang digunakan juga disebut alat artikulasi atau lazim disebut artikulator. Nah, dalam proses artikulasi biasanya terlibat dua macam artikulator. Yang pertama adalah artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif pada alat ucap itu yang bergerak atau yang digerakkan, seperti bibir bawah dan lidah, itu yang aktif. Sedangkan yang pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak atau yang disentuh oleh artikulator aktif, seperti gigi, langit-langit, langit-langit keras, dan langit-langit lembut. Kemudian tempat bertemunya artikulator aktif dan pasif ini disebut titik artikulasi atau struktur. Nah, dalam hal ini ada beberapa macam titik artikulasi. Jenis struktur ini akan melahirkan bunyi-bunyi yang berbeda. Misalnya, ketika bibir bawah bertemu dengan atau ketika artikulator aktifnya bibir bawah, kemudian yang didekatinya atau artikulator pasifnya adalah gigi atas, maka akan muncul F, bunyi F, seperti itu. Nah, ini beberapa kemungkinan pertemuan alat ucap aktif dengan alat ucap pasif atau titik artikulasi. Ada bilabial, bibir bawah dan bibir atas, labiodental, bibir bawah dengan gigit atas, interdental, apikodental, apikoalveolar, laminodental, laminoalveolar, laminopalatal, dorsopalatal, dorsovelar, dorsouvular, oral, radikofaringal. Seperti itu. Contoh-contoh katanya boleh nanti kita cari bersama ya. Selanjutnya, ini tabel penamaan bunyi berdasarkan daerah artikulasi. Bisa dilihat di sini. Ini tabelnya. Di sini ada titik artikulasi dan atau artikulator. Bibir bawah atau labium atau labial dengan bibir atas maka akan menghasilkan bilabial bunyinya. Selanjutnya, bibir dengan gigi itu akan menghasilkan bunyi labiodental. Kemudian bibir dengan pangkal gigi tidak ada, langit-langit juga tidak ada, langit-langit lunak juga tidak ada, anak tekak tidak ada. Oke, sekarang kita lihat titik yang lain. Ada gigi bawah, ujung lidah atau apex, daun lidah lamina, kemudian belakang lidah dorsum, akar lidah radix. Jadi nanti akan muncul bunyi-bunyi bahasa atau penamaannya seperti itu. Nah, ini apikodental, gigi atas dengan ujung lidah, biasanya akan menghasilkan bunyi T atau S. Nah, itu ya, apikoalveolar dan yang lainnya.
Selanjutnya kita lihat lagi. Ada transkripsi fonetik. Nah, dalam transkripsi fonetik ini adalah pelambangan atau penulisan pengucapan huruf begitu atau pengucapan bunyi. Jadi transkripsi fonetik ini bunyi-bunyi bahasanya ditulis secara akurat supaya bisa membedakan pembunyian atau bisa membedakan bagaimana cara membunyikannya. Kita lihat di sini ada tabel atau lambang-lambang fonetis. Misalnya huruf I yang kita sangka itu sama saja, tetapi ternyata berbeda ketika pengucapannya. Misalnya dalam alfabet Latin, I itu ya sama dengan I. Contoh, bisa, sadis, itu masih sama. Kemudian ada huruf I yang bertilde atau ada tanda seperti ini ya. Nah, ini seperti pada kata sopir, siksa. Itu biasanya pengucapannya akan lebih beda. Seperti itu. Selanjutnya, yang lebih kentara perbedaannya atau yang lebih terlihat perbedaannya adalah E dan E ya. E, nah itu biasanya akan berbeda. Contohnya, kalau E, sate, sore, itu dibaca seperti itu. Sedangkan yang seperti ini, atau penulisannya seperti huruf kapital begitu, pendek, remeh, ini biasanya E-nya tidak terlalu jelas karena ada penghalang atau ada bunyi berikutnya yaitu berupa konsonan yang dihalangi oleh konsonan. Sedangkan yang tadi kan tidak. Sate, sore itu lebih bebas hambat, tidak ada yang menghambat begitu. Sedangkan untuk pendek, remeh, mereka ada penghambatnya konsonan. Kemudian ada yang E-nya sama dengan E terbalik. Ini pada pengucapan contohnya kelelawar atau elang. Nah, itu lebih ke E. Kalau dalam bahasa Sunda kan ada E, gitu ya. Nah, selanjutnya A sama dengan A, parah, saka, dan yang lainnya. Contoh lain. Nah, ini buku, ini tidak ada hambatan. Kemudian batuk. Nah, ini ada hambatan ya. Ada hambatan. Umbul juga ada hambatan. Kemudian O ini tidak ada hambatan. Soto, kado, dia diucapkan secara jelas. Sedangkan O yang ini ada hambatan. Nah, yang ini seperti ada bunyi pengiring, au, ketika menyebutkan payau, harimau. Nah, seperti itu. Ai, ini berkaitan dengan bunyi diftong atau jadi seperti ada bunyi pengiringnya seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat lagi ini ya, ada huruf-huruf yang lain. Nah, ini adalah transkripsi fonetisnya. Jadi dalam transkripsi fonetis, kalau Anda melihat kamus begitu ya, kamus bahasa Inggris, biasanya ada penulisan transkripsinya seperti ini supaya membedakan pembunyiannya atau pelafalannya. Nah, ini juga sama, banyak ya, bisa Anda baca seperti ini contoh-contoh yang lain. Nah, balig juga, untuk balig yang serapan dari bahasa asing, ini ditulisnya seperti ini untuk transkripsi fonetisnya. Nah, ini ya. Kemudian beberapa hal yang lainnya, ya, bisa Anda lihat kembali. Nah, dalam fonetik, setiap bunyi, baik yang segmental maupun suprasegmental ini dilambangkan secara tepat, sama seperti yang diucapkan. Setiap bunyi dilambangkan dengan lambang sendiri, meskipun terdapat hanya sedikit saja perbedaan. Nah, untuk menandai perbedaan-perbedaan bunyi yang kecil ini, digunakan tanda diakritik yang tadi ya, contohnya. Dan di samping tulisan fonetik, juga terdapat tulisan fonemik dan ortografis. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ajukan di komentar atau kolom komentar di Psikologi, atau bisa juga kirim ke email saya atau melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.